Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartin dengan stambuk A1H1 20060. Di sini saya akan coba memaparkan materi-materi tentang pengantar pendidikan. Bab 5, pengertian, fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan. Dan tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan, khususnya lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, yaitu fisik, sosial, dan budaya. Utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. B. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan, yang utama yakni keluarga, sekolah, masyarakat, dan ketiganya disebut tripusat pendidikan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan sedarah. Keluarga itu dapat terbentuk keluarga inti maupun keluarga yang diperluas. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang, atau pendidikan individual maupun pendidikan sosial. 2. Sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain: A. Pengajaran yang mendidik. B. Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program membimbing dan penyuluhan BP di sekolah. C. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB. D. Peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. 3. Masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yakni A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan, yaitu jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. C. Pengaruh timbal balik
antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh dan kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan atau pembinaan, mengajar, dan melatih seperti tersebut ayat 1 pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989. Penerapan ketiga tripusat pendidikan itu bervariasi meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam pendidikan tersebut. Kaitan antara tripusat pendidikan dengan ketiga kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap, penguasaan pengetahuan, dan kemahiran keterampilan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lacanian tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. C. Aliran naturalisme. Pandangan yang ada persamaannya dengan negativisme adalah aliran naturalisme yang dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau, tahun 1712 sampai 1778. Berbeda dengan Schopenhauer. Rousseau, ia berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. J.J. Rousseau ingin menjatuhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat, sehingga kebaikan anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahiran itu dapat tampak secara spontan dan bebas. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang kompleks menuntut penanganan untuk meningkatkan kualitasnya, baik yang bersifat menyeluruh maupun pada beberapa komponen tertentu saja. Gerakan-gerakan baru dalam pendidikan pada umumnya termasuk yang kedua, yakni upaya peningkatan mutu pendidikan,
hanya dalam satu atau beberapa komponen saja. B. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksud adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan IN Kayu Taman. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. 1A. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu lahir 2 Mei 1889 dengan nama Suiwardi Suryaningrat pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. A. Asas dan tujuan Taman Siswa. 7 asas yang secara singkat disebut Asas 1922 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah. 3. Bahwa pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Bahwa pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. 5. Bahwa untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin hendaknya diusahakan dengan ketentuan sendiri. 6. Bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. 7. Bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin. Dalam perkembangan selanjutnya, Taman Siswa melengkapi asas-asas tahun 1922 tersebut dengan dasar-dasar 1947 yang disebut pula Pancadharma. 1. Asas kemerdekaan harus diartikan disiplin pada diri sendiri oleh diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Asas kadrat dal alam berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk adalah satu dengan kadrat alam ini. Ketiga, asas kebudayaan Taman Siswa tidak berarti asal memelihara kebudayaan kebangsaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup rakyat lahir dan batin tiap zaman dan keadaan. Asas kebangsaan Taman Siswa tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malahan harus menjadi bentuk dari film kemanusiaan. 5. Asas kemanusiaan menyatakan Bab 7. Permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya, ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah penerapan pendidikan.
2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. 4. Masalah relevansi pendidikan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu 1. Perkembangan iptek dan seni. 2. Laju pertumbuhan pendidikan. 3. Aspirasi masyarakat. 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. A. Masalah keutuhan pencapaian sasaran. B. Masalah kurikulum. C. Masalah peranan guru. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan. B. Pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan pelajar ke perguruan tinggi. D. Pendidikan tenaga pendidikan atau prajabatan dan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus. E. Untuk melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Bab 8. Sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok pelajar. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. 1. Jalur pendidikan sekolah. 2. Jalur pendidikan luar sekolah. B. Jenjang pendidikan. 1. Jenjang pendidikan dasar. 2. Jenjang pendidikan menengah. 3. Jenjang pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. 1. Pendidikan umum. 2. Pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan luar biasa. 4. Pendidikan kedinasan. 5. Pendidikan keagamaan. B. Kurikulum program pendidikan. 1. Kurikulum nasional. 2. Kurikulum muatan lokal. B. Upaya penanggulangan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaharuan pendidikan. A. Pembaharuan landasan yuridis. B. Pembaharuan kurikulum. C. Pembaharuan pola masa studi. 2. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis dan menjadi dasar atau acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang UUD 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintahan, dan lain-lain. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Esensi pembangunan bertumpu dan berpangkal dari manusianya, bukan pada lingkungannya, seperti perkembangan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan. Pembangunan berorientasi pada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Pendidikan berperan mengembangkan, yaitu menghidupsuburkan potensi-potensi kebaikan dan sebaliknya mengerdilkan potensi-potensi kejahatan.
Peranan pendidikan itu yang memungkinkan berubahnya potensi manusia menjadi aksidensi dari naluri menjadi nurani, sehingga manusia menjadi sumber daya atau modal utama pembangunan yang manusiawi. Jadi, pendidikan mengarah ke dalam diri manusia, sedang pembangunan mengarah ke luar, yaitu lingkungan sekitar manusia. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu dan saling mengisi. Proses pendidikan pada suatu garis menetapkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas, seperti mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Kriteria kualitas manusia tentu berubah sesuai dengan tuntunan masyarakat yang berkembang. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu, sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagian agen of social change atau agen perubahan sosial tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga pendidikannya mau tidak mau harus disesuaikan dengan tuntunan baru tersebut. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu aspek filosofis atau keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, aspek struktur, aspek kurikulum, dan yang meliputi materi metodologi, pendekatan, orientasi. Itu saja materi-materi yang saya paparkan. Apabila ada kata salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.